Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Apriani, NIM 2019 143492. Saya berasal dari kelas 4M, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Saya di sini akan menyampaikan tugas mata kuliah kepramukaan yang bertemakan tentang memahami kode kehormatan, lambang, dan atribut kepramukaan. Yang pertama itu kode kehormatan. Kode kehormatan adalah suatu norma atau aturan yang menjadi ukuran kesadaran mengenai akhlak, budi pekerti yang tersimpan dalam hati seseorang yang menyadari harga dirinya. Kode kehormatan kepramukaan adalah satu norma dalam kehidupan pramuka yang menjadi ukuran atau standar tingkah laku pramuka di masyarakat. Kode kehormatan pramuka merupakan janji dan ketentuan moral pramuka. Kode kehormatan pramuka terdiri atas yang pertama, satya pramuka, yaitu merupakan janji pramuka. Dan yang kedua, dharma pramuka, yaitu merupakan ketentuan moral pramuka. Kode kehormatan bagi pramuka disesuaikan dengan golongan usia, perkembangan rohani, dan jasmani peserta didik. Yang pertama itu, kode kehormatan bagi pramuka siaga. A. Dwi Satya Pramuka Siaga adalah, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menurut aturan keluarga. Yang kedua, setiap hari berbuat kebaikan. B. Dwi Dharma Pramuka Siaga yaitu yang pertama, menurut ayah dan bundahnya. Yang kedua, berani dan tidak putus asa. Yang kedua, kode kehormatan bagi pramuka penggalang. A. Tri Satya Pramuka adalah, demi kehormatanku, aku berjanji bersungguh-sungguh 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Yang kedua, menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. Yang ketiga, menepati dasa dharma. B. Dasa dharma pramuka, yaitu yang pertama, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. Ke-9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Ke-10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Pramuka penegak, pramuka pendega, dan anggota dewasa. A. Trisatya, sama-sama dengan dasa dharma untuk pramuka penggalang. B. Dasa dharma, sama dengan dasa dharma untuk pramuka penggalang. Cara menerapkan kode kehormatan pramuka. Yang pertama, pelaksanaan satu kode kehormatan tidak dapat dibangun di atas dasar lain kecuali di atas dasar kesukarelaan. B. Kode kehormatan yang diterima atas dasar kesukarelaan menimbulkan rasa tanggung jawab langsung terhadap ketinggian budi pekerti. C. Dalam menanamkan kode kehormatan itu, pembina hendaknya yang pertama, memberikan pengertian melalui pertimbangan akalnya. Yang kedua, menumbuhkan semangat melalui pertimbangan rasa. Yang ketiga, membulatkan tekad atau kemauan untuk melaksanakannya. Lambang kepramukaan. 1. Lambang pramuka diciptakan oleh Bapak Sudiharjo Atmovipura, seorang pembina pramuka yang aktif bekerja keras di lingkungan Departemen Pertanian. Lambang tersebut kemudian digunakan sejak 16 Agustus 1961. Makna lambang gerakan pramuka. Bentuk lambang gerakan pramuka adalah tunas kelapa. Maknanya, 1. Buah nyiur dalam keadaan tumbuh dinamakan cikal, dan istilah cikal bakal di Indonesia berarti penduduk asli yang pertama, yang menurunkan generasi baru, sehingga lambang buah nyiur atau tunas kelapa yang tumbuh mengkiaskan bahwa tiap anggota pramuka merupakan inti bagian kelangsungan hidup bangsa Indonesia.
2. Buah nyiur dapat bertahan lama dengan keadaan apapun. Jadi lambang tersebut dimaknai bahwa tiap anggota pramuka adalah seorang yang rohaniah dan jasmaniah sehat, kuat, dan ulet, serta besar tekadnya dalam menghadapi segala tantangan dalam hidup, dalam menempuh segala ujian dan kesukaran untuk mengabdi pada tanah air dan bangsa. Yang ketiga, nyiur dapat tumbuh di mana saja, yang membuktikan bersama daya upaya dalam menyesuaikan diri dalam masyarakat di mana dia berada dan dalam keadaan apapun. Yang keempat, nyiur tumbuh menjulang lurus ke atas, merupakan salah satu pohon yang tertinggi di Indonesia. Sehingga lambang tersebut mengkiaskan setiap pramuka memiliki cita-cita yang tinggi dan lurus, mulia dan jujur, dan dia tetap tegak, tidak mudah goyah oleh sesuatu. Yang kelima, nyiur tumbuh kuat dan erat di dalam tanah sehingga lambang itu mengkiaskan tekad dan keyakinan tiap pramuka yang berpegang pada dasar dharma dan dasar-dasar landasan yang baik, benar, kuat, dan nyata. Yang keenam, nyiur adalah pohon yang serbaguna dari ujung atas hingga akarnya. Jadi, lambang itu mengkiaskan bahwa tiap pramuka adalah manusia yang berguna bagi bangsa dan membuktikan diri dan kegunaannya kepentingan tanah air, bangsa, dan negara Republik Indonesia, serta kepada umat manusia. C. Atribut kepramukaan. Yang pertama, A. Atribut pada pakaian seragam pramuka siaga. Yang pertama, tanda tutup kepala. Yang kedua, tanda pandu dunia. Yang ketiga, tanda pelantikan. Yang keempat, papan nama. Yang kelima, tanda lokasi kuarcap. Yang keenam, tanda gugus depan. Yang ketujuh, lencana atau badge daerah. Yang kedelapan, tanda kecakapan khusus. Yang kesembilan, pemasangan TKK di lengan baju maksimal 5 TKK. Yang ke-10, tanda jabatan. Yang ke-11, tanda kecakapan umum. B. Atribut untuk pramuka penggalang. 1. Tanda tutup kepala. Yang kedua, tanda tutup pandu dunia. Yang ketiga, tanda pelantikan. Yang keempat, papan nama. Yang kelima, tanda lokasi kuarcap. Yang keenam, lencana atau badge daerah. Yang ketujuh, tanda gugus depan. Yang kedelapan, kecakapan khusus. Yang kesembilan, tanda pratama. Yang ke-10, tanda regu. Yang ke-11, tanda kecakapan umum. Atribut penegak dan pendega. 1. Tanda tutup kepala. 2. Tanda pandu dunia. 3. Tanda kecakapan umum. 4. Tanda pelantikan. 5. Papan nama. 6. Tanda lokasi kuarcap. 7. Rencana badge daerah. 8. Tanda gugus depan. Yang ke-9, tanda kecakapan khusus. Yang ke-10, tanda pratama. Yang ke-11, tanda regu. Yang ke-12, tanda kecakapan umum penggalang. Demikian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.